Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Selamat Wibowo. Hari ini saya ingin mencoba membuat tutorial tentang bagaimana membuat absen dan rekap otomatis dengan Google Form dan Google Sheet. Nah, untuk itu marilah kita coba sama-sama. Nah, ini saya sediakan ringkasannya. Jadi yang pertama kita akan bikin form dulu. Nah, form dulu kita misalnya akan membuat 3 kelas dulu. Nanti sisanya bisa Bapak Ibu lanjutkan. Nah, kita buat beberapa bagian. Nah, yang pertama bagian 1 itu nanti memilih kelas. Kelasnya akan dipilih 10 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, kemudian nanti setelah pilih kelas, ini akan mengakses masing-masing nama siswa. Ya, jadi nanti kita buat 3 bagian juga, yaitu bagian 2 pilih siswa untuk 10 IPA 1. Nah, pertanyaannya nanti di sini 10 IPA 1. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan sheet nanti yang akan ada di tabel. Karena itu, kalau ini berbeda, nanti rumusnya juga berbeda sedikit. Bisa disesuaikan. Nah, bagian 3 kita pilih pilih siswa 10 IPA 2. Pertanyaan juga sama, 10 IPA 2. Kemudian bagian keempat 10 IPA 3, pertanyaannya sama. Nah, setelah itu kita bikin bagian 5. Kita pilih kehadiran. Nah, ini pertanyaannya kehadiran, pilihannya sakit HSIA. Kemudian setelah itu ada upload bukti jika sakit atau izin. Nah, setelah itu kita coba isikan beberapa contoh. Oke, saya akan mulai. Misalnya, kita mulai dengan form Bapak Ibu ya. Di sini boleh. Nah, kita buat yang baru, form baru. Nah, ini misalnya data kehadiran SMA, misalnya mulia. Disamakan aja ya, disamakan dengan yang sini. Oke, nah sekarang yang pertama kita buat bagian yang pertama yaitu pilih kelas. Pilih kelas. Nah, kemudian optionnya kita pilih 10, misalnya 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3. Oke, nah setelah itu ini harus diisikan. Nah, ditambahkan bagian. Nah, bagian yang pertama ini data kehadiran siswa. Nah, bagian yang kedua kita tulis dengan pilih kelas, pilih siswa, pilih nama ya, nama siswa. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan itu 10 MIPA 1. Nah, nanti kosongkan dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tambahkan bagian yang ketiga, yaitu pilih nama siswa. Tambahin nanti 10 MIPA 1. Ini 10 MIPA 2. Nah, tambahkan pertanyaan itu
10 IPA 2. Tambahkan bagian lagi, pilih yang ini. Terus pertanyaannya 10 IPA 3. Nah, setelah itu kita membuat kehadiran. Tambahkan yang baru. Ini tambahkan kehadiran. Tambahkan pertanyaan. Boleh keterangan, boleh kehadiran. Kehadiran. Ini pilihan. Hadir. Sakit. Izin. Alfa. Nah, kemudian kita tambahkan itu upload bukti jika sakit atau izin. Nah, kita tambahkan ini pilihannya adalah upload file. Lanjutkan. Udah. Ini filenya boleh dibatasi, boleh tidak, saya pikir cukup. Nah, ini jangan dicentang karena untuk yang normal yang itu tidak pakai. Nah, sekarang kita cek oke ya. Nah, sekarang kita akan mengarahkan ini tuh menuju ke sini. Buka bagian berdasarkan jawaban. Oke, yang ini kita arahkan ke pilih nama siswa 10 IPA 1. Yang ini diarahkan ke 10 IPA 2. Ini diarahkan ke 10 IPA 3. Nah, setelah ini mengisi nama, maka ini diarahkan ke yang ini. Sekarang kita isi namanya dulu. Oke, kita isi namanya dulu. Saya sudah siapkan nama siswa. Ini, Ibu. Misalnya ini 10 IPA 1. Nah, ini diusahakan di sini 0 dulu. 0, 1, 2, 3. Jadi jangan 1 langsung, tapi ada 0-nya. Gitu. Nah, setelah itu kita langsung gabungkan aja ini. Ya, sama dengan arah sini, kemudian dan tanda kutip, kemudian titik, kemudian dan nama. Oke. Nah, setelah itu kita copy. Ini udah jadi ya. Jadi ini untuk memastikan saja. Nah, kemudian nama ini kita kopikan ke formnya. Yang ini. 10 IPA 1. Oke, beres. Nah, setelah mengisi ini, kan siswa harus ke absen ya, ke kehadiran. Oke, sekarang yang kedua sama kita ambil IPA 2. Prinsipnya di copy saja boleh yang tadi. Ini yang di IPA 1 dikopikan ke sini. Rumusnya otomatis dia akan ikut. Kita ambil ini. Saya masukkan ke sini. Oke, salin satu lagi. Ini sama. Diarahkan ke kehadiran. Nah, kemudian IPA 3. IPA
Yang udah saya kopikan nih rumusnya nih. Ini saya taruh ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke IPA 3. Oke. Nah, ini kehadiran sudah. Nah, ini sebenarnya yang terakhir tidak harus dilarikan, tapi nanti kalau Bapak Ibu nambahnya di sini ya, nambah kelas. Jadi nanti ini tetap saya larikan ke arah kehadiran. Nah, dari kehadiran langsung lari ke bawah. Kita coba dulu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya formnya sudah beres. Nah, kita tinggal mencoba. Itu kita preview. Nah, kita pilih kelas 10 IPA 1. Nah, berikutnya dia lari ke salah ya. Oke, jadi ini lari ke 10. Oh ya, betul IPA 1. Kita pilih nama Alira. Nah, terus berikutnya. Nah, pilih hadir misalnya. Ya, hadir nih nggak usah upload, langsung kirim. Oke, sekarang kita pilih IPA 2. Pastikan semuanya jalan. IPA 2, terus berikutnya nanti isi pilih nama siswa IPA 2. Misalnya nomor 3. Kemudian berikutnya, kemudian ini hadir misalnya, atau sakit boleh. Kita kirim. Nah, satu lagi, kita pilih kelas IPA 3. 3, berikutnya ini nomor 9 misalnya, kemudian berikutnya, kemudian ini saya ambil H. Oke, kita kirim. Nah, cuman tadi karena ini datanya banyak, lebih baik kita pilih yang ini, drop down aja. Pilih drop down supaya tampilannya nggak terlalu banyak. Ini juga sama, kita pilih drop down aja. Drop down. Ini juga sama, kita pilih drop down aja. Oke, nah kita tengokin hasilnya. Ini kita buat. Ini langsung aja buat ya, kehadiran siswa SMA Mulia. Oke. Nah, di sini sudah masuk nih. IPA 1, IPA 2, IPA 3, kehadirannya jadi F. Nah, upload bukti kebetulan nggak ada, jadi cuma ini. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan script ya, atau rumus. Nah ini setelah diisi sampai sini udah beres. Nah, kita buat tabel tadi sudah. Nah, ganti sheet-nya jadi respon. Kemudian tambahkan kode ya, yaitu untuk IPA 1, IPA 2, IPA 3. Tambahkan sheet ya, sheet kode. Tambahkan sheet kode, tambahkan sheet 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 seperti ini. Oke. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kita ganti ini dengan nama respon saja, supaya pendek aja sebenarnya. Oke, nah kita tambahkan 10 IPA 1, tambahkan lagi 10 IPA 2, tambahkan lagi 10 IPA 3. Oh ya, lupa. Di sini kita tambahkan kode. Oke,
Oke ya. Nah, ini udah beres. Sorry. Nah, sekarang kode ini kita akan isi perintahnya. Yang agak berat di sini aja sedikit. Nah, nih. Sekarang untuk kolom A itu untuk mengisi data yang direspon dari A1. Jadi A1 sampai A itu artinya A1 sampai seterusnya. Nah, kalau datanya isi, dia langsung masuk. Gitu. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini, kita coba kita masukkan di sini. Di kolom yang pertama. Ini dia. Nah, makanya ini dikasih respon karena rumus yang kita pakai sudah disiapkan dengan nama respon. Kalau yang lain boleh saja. Nah, ini kan munculnya I'm stem sama dengan yang ada di respon. Jamnya darinya. Oke, yang B. Yang B ini adalah ngambil respon BB1. Oke, sama. Yang B saya pastikan. Nah, ambil kelas nih ya, yang dari BB1 ini. Yang ini. Nah, sekarang yang C agak sedikit rumit ya. Nah, kita lihat ini kelasnya IPA 1, IPA 2, IPA 3. Maka sebenarnya ini yang diambil cuman sampai IPA 3 aja. Tapi kalau kita buang sisanya, berarti ini juga harus membuangnya pas nih, kurung tutupnya. Nah, kalau kita biarkan juga nggak apa-apa, nanti nggak dipakai. Nah, kita lihat ini. Oke, saya masukkan kolom C. Ini. Nah, itu masuk yang 3 orang. Nah, artinya dia membaca tadi yang di IPA 1 diambil yang C, yang di IPA 2 diambil yang D, yang IPA 3 diambil yang E, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kolom D. Kolom D kita lihat rumusnya. Ini kolom D itu membuat kode, ya membuat kode untuk ngambil VLOOKUP nanti. Nah, ini kalau boleh dibaca, jadi reformula di CC1 itu kalau nama siswanya ada, maka dimasukin nama siswanya, kemudian kalau nama siswanya ada, tulis kode. Nah, kode siswa judul atas. Nah, jika CC1 kosong, maka hasilnya kosong. Kalau BB1, kalau nggak kosong, maka ngambil BB1-nya, ngambil sebelah kiri, ini ngambil teks. Ya, ngambil hari ini. Formatnya DDMMYY. Oke, saya kopikan yang ada di D. Oke, nah ini masuk. Jadi kode ini nanti akan digunakan untuk membaca data yang di sebelah kanannya. Oke, sekarang kolom E. Kolom E ini aja formula. Nah, ini kita yang untuk yang E, posisi yang ini, yang apakah FF tergantung di respon. Nah, ini kebetulan karena cuma 3 kelas, berarti muncul ini ada di F. Tapi kalau Bapak Ibu bikin langsung banyak, maka nanti ini akan di sebelah kanan. Tinggal disesuaikan rumusnya. Nah, tapi kalau nanti nyusul baru, itu nanti ada di sebelah kanan ini. Jadi nggak masalah. Ya. Nanti tinggal rumusnya diganti H dan sebagainya. Nah, rumusnya nanti kan untuk yang nomor apa? Untuk yang
untuk yang ini itu yang C nanti berbeda ya, karena yang ini kan sesuai nih, di BB1 diambil MIPA 2, kalau di BB yang ini MIPA 3, ini dan seterusnya, tinggal menyesuaikan ya. Nah, oke. Sekarang saya lanjutkan untuk kolom F. Kolom F, ini sudah disediakan ini. Nah, oke, ini jamnya. Nah, jadi diambil jamnya ini ya. MMDD YY ini. Ininya. Diambil tanggalnya. Diambil tanggalnya, kemudian yang kolom G. Kolom G yang ini. Oke, nah jadi kolom G itu mengubah waktu yang tanda biasa menjadi sebuah bilangan. Gitu ya. Nah, ini bilangan ini menunjukkan jam. Nah, kalau kira-kira kalau jam 8 pagi itu 0,3. Jadi kira-kira 8/24. Itu, per 3. Nah, sekarang kita lanjut kolom H. Kolom H ini karena tidak ada array itu, berarti ini dikopikan ke bawah semuanya. Ini masalah sebenarnya, mau saya pakai array, ternyata nggak masuk. Nah, berkali-kali oleh karena itu terpaksa saya membuat manual saja. Ini kita copy, kita ambil ke H. Oke, nah ini karena nggak pakai array, berarti kita terpaksa harus copy. Copy sampai mentok ke bawah. Tambahkan ya 10.000. Belum copy. Ini repotnya kalau nggak pakai array, berarti ngopinya panjang. Kalau pakai array otomatis dia ke bawah. Oke, bentar itu dulu, nggak apa-apa. Ngopinya belum beres. Ya, sebentar dulu. Sampai di dulu. Kenapa?
udah masuk ya. Kalau bisa semuanya ke bawah. Oke. Oke, taruh V aja dulu. Oke ya, kalau kurang nanti ditambahin. Oke, yang ini udah masuk. Nah, oke, jadi prinsipnya ini sudah kebaca data. Sebenarnya prinsipnya tidak ini apa? Tidak sulit. Oh, sorry, salahnya harus kotek F2. Barunya salah ngambil nih. Saya hapus dulu. Yang ini hadir waktu hadir 2. Kehadiran ya. Keterangan hadir. Hadir. Nah, ini kopinya saya di nomor 2 ya. Sorry. Saya ulangi lagi. Ini. Oke. Copy. Dulu ya. Sementara ini sampai sini udah ada isinya, nanti gampang ditambah ya. Oke, nah ini sudah keterangan hadirnya yang ini. Oke, nah sekarang kita ngambil yang IPA 1 ini. Nah, berarti kita harus membuat tabel. Nah, tabelnya anggap aja Bapak Ibu udah siapkan, saya ambil ini. Saya kopikan ini aja. Oke, saya masukkan ke 10 IPA 1. Oke. Nah, ini harus 0 ya. 01. Ini harus 02 dan seterusnya, nggak boleh 12 karena nanti panjangnya harus sama ya dengan yang bawah. Oke, kita atur. Ya. Nah, sekarang untuk memberikan ini tanggal ya Bapak Ibu ya. Nah, tanggal ini misalnya tanggal 19 bulan 7 2021, maka saya tulis dengan 190721. Nah, kalau ini masih kosong, ini tinggal ditambahin aja. Di sini ditambahkan 10.000. Oke, maka menjadi 200721. Nah, kita kopikan ke sana. Oke, nah sekarang
Ini sudah oke tabelnya. Tuh, ya. Sekarang kita melanjutkan mengisi rumus yang ini. Rumus yang ini sudah disiapkan ini. Nah, yang ada di kelas. Jadi prinsipnya jika terjadi error maka VLOOKUP kode ini. Jika error, nah kalau tidak maka di minus gitu. Nah, sekarang kita kopikan. Oke, nanti kalau perlu ditengahkan. Nah, ini rumusnya sudah ada tanda dolar. Itu artinya B-nya tidak bergerak kalau di copy. Jadi kalau misalnya ini kan ngambil B7 ya. B7 sampai A7. B7 A7 terus sampai D6. Nah, kemudian diambil kode VLOOKUP-nya itu VLOOKUP jadi B7 itu ini ya. B7 itu 11 IPA 1 ditambah A7 itu 01 ditambahkan D6. D6 itu ini kode. Maka akan mendapatkan kode yang sama dengan kode ini. Nah, 10 MIPA 1 kemudian 01 nomor absen tanggal jam tanggal 23 bulan 7 2001. Nah, ini akan sama dengan yang itu. Oke, jadi saya tinggal mengcopy. Copy saja ke sini. Nah, kita lihat. Nah, ternyata udah tepat nih. Tanggal 23 itu Alicia itu terlambat. Kenapa ngisinya maksudnya terlambat? Karena lewat dari jam 8. Oke, nah sekarang tampilan nanti diatur oleh ibu sendiri ya. Nah, sekarang ini H. H-nya itu rumus ya. Jadi rumusnya saya ambilkan dari sini. Ini count. Saya ambilkan 244 bisa. Lihat ini. Nggak bisa, harus satu-satu. Ternyata dari Excel nggak bisa masuk rumus. Oke, kalau kita sambil aja nih. Oke. Nah, ini count FH nih ya. D7. Dari D7 sampai P7. Dari depan jumlahnya H. Nah, yang ini D7-nya saya copy juga. Ini saya masukkan. Tapi kita ganti dengan T. Ini saya masukkan. Saya ganti dengan S.
masukkan, diganti dengan I. Ini saya masukkan, ganti dengan A. Oke, nah sekarang ini kita copy. Udah masuk, beres ya. Biar bagus, bisa nggak? Oke, nah sekarang ini 10 IPA 1. Nah sekarang ini saya copy dulu karena biar rumusnya nggak repot. Saya copy. IPA 2. Oke, saya copy. IPA 3. Nah sekarang ini kita ganti. 10 IPA 1 nih. Ini 10 IPA 1. Kita ganti IPA 2. Biar cepat, boleh juga begini. Kemudian ini ditarik ke atasnya. Biar cepat. Copy. Oke, nah yang ini saya kopikan ini. Ini rumus juga nih. Kita taruh di IPA 3. Saya ganti IPA 3. Oke, beres semua ya. Ini 10 IPA 3. Nah, ini juga udah masuk nih. Data rumusnya udah masuk semuanya. Nah, sekarang tinggal kita tes gitu ya. Nah, saya ulangi lagi nih. Saya mengisi. Pastikan pilih IPA 1 dulu. Nah, ini misalnya 7. Kemudian berikutnya, kemudian misalnya H, saya kirim. Oke, saya ngambil IPA 3. Kelas IPA 3. Kemudian berikutnya, pilih nama Elsa. Oh, tadi belum diganti namanya ya. Oke, nggak apa-apa. Sana. Kirim. Oke, nah kita lihat. Maaf nih, nama ini belum diganti. Saya ganti dulu. Ini IPA 1. Kan namanya aja kan yang dirubah. Apa lama? IPA 1, IPA 2 harus sorry.
sorry ini pakai rumus dia, jadi harus di value dulu nih. Pakai rumus copy, ya lamanya maksudnya apa ya? Ya Allah, ya Allah, ini gimana sih? Mas kanannya nggak mau. Copy, ini dulu. Alicia lagi. Ayo, Pak. Waduh, ya Allah. Terus sifat 2 3 sorry. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita lihat tadi udah masuk nih, sakit, terlambat. Oke, beres. Nah, ini juga udah masuk. Nah, prinsipnya udah selesai, beres. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi nanti. Ini bisa juga nanti di kita bentar lihat datanya T ya, ini ya. Ini T udah 1 benar. Nanti boleh dijumlah juga, misalnya di sini pada tanggal tertentu jumlah A berapa, jumlah T berapa, boleh. Nah, kalau ingin membuat seterusnya, boleh dibuat di bawahnya. Copy, ditaruh di bawahnya. Nanti tanggalnya berapa, bulannya berapa diganti yang ini. Nah, setelah rumus ini, yang ini harus menyesuaikan diri, ya. Menyesuaikan diri untuk alamat yang D. Yang di sini kan ada D2, D2 sampai H. Oh, ini kode, sorry. Nah, ini D6 nih. Nah, ini diganti nanti menjadi D berapa di sini. Gitu. D6 tetap. Itu. Sorry, ngambilnya jangan D6, tapi D yang ada di sini nanti berapa. Nah, bisa dioper sendiri ya. Oke, barangkali itu aja
Saya pikir sudah beres. Oh, satu lagi yang belum. Nah, jadi ini kita bagikan. Kemudian ini siapa saja bisa melihat, salin. Nah, ini kita tempelkan di sini. Tempelkan di sini di pengaturan presentasi. Nah, yang ini untuk lihat keadilan. Nah, ini boleh di copy. Jadi siswa setelah absen bisa ngelihat udah masuk belum. Oke, lihat saya ini saya kirim. Ini saya kirim ke WA. Oke, disalin. Nah, kita ambil di WA pola binaan di isi kehadiran kelas 10 SMA Mulia misalnya. Nah, tinggal dipasang. Oke. Nah, sudah bisa diklik dari sini. Nah, saya ambil IPA 2, IPA 1 boleh lah ya. Kita ambil selanjutnya. Kita pilih nama, diingat ya, 10, nomor 10, Hasan. Berikutnya satu izin. Kita lihat kirim. Nah, dilihat ini. Ini Hasan ya, 10 IPA 1, nomor 10, izin. Nah, kita lihat 10 IPA 1, Hasan udah. Nah, ini Hasan 10 IPA 1. Hasan. Nah, ini izin masuk. Nah, beres. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah repot lagi, tinggal mengirim ini ke anak. Nah, nanti gimana kalau misalnya saya coba ya, ini 10 IPA 1 itu nomor 7 Farhan kan sudah absen, udah T ya. Coba saya masukin kembali. Hasan 10 IPA 1, sorry Hasan. Farhan nomor 7. Saya coba IPA 1 Farhan nomor 7. Tadi T saya ganti A misalnya. IPA 1 nomor 7 Farhan. Berikutnya saya isikan A. Nah, nanti yang masuk itu yang pertama apa yang kedua? Kita lihat. Farhan ya. Jadi Farhan yang pertama itu hadir. Farhan yang kedua itu alfa. Nah, yang masuk ke tabel yang mana? Hadirnya atau alfanya? Farhan. Hadir ya, yang kelambat. Jadi siswa kalau sudah masuk sekali gitu, udah ngabsen, maka ngabsen yang kedua itu nggak akan digubris. Ya. Jadi walaupun datanya masuk, tapi tidak tercatat di rekap. Jadi yang tercatat rekap adalah absen yang pertama. Nah, untuk wali kelas nanti bisa memasukkan alfanya atau juga bisa ganti data ini. Data respon ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu dikasih hak akses, misalnya wali kelas, oh ini ternyata tidak sakit, tapi ini izin. Saya ganti aja di sini di respon izin. Oke. Nah, asal jangan ganti di kode ya. Karena di kode rumus semua. Nah, kita udah lihat.
Nanti si Elsa IPA 3 itu jadi izin. Elsa. 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 IPA berhasil jadi Elsa. IPA 3. IPA 3 jadi jin. Digodok. Elsa. Jin. Masuknya izin. IPA berapa? IPA 3. Tanggal 23. Lambat nih. Lambat sekali. Elsa. Ya Allah, lambatnya. Oh, nggak masuk ya? Oke, coba saya input untuk 10 IPA 3. IPA 3 kok belum ada yang masuk. Ada yang salah apa? Oh, ini udah masuk. Iya, lamban. Nih, Elsa izin. Ya, loadingnya agak lama. Oke, jadi tidak masalah. Terima kasih. Ini aja. Sampai ketemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.